Shalom, jumpa kembali dalam pengajaran online malam hari ini. Satu tema yang saya ingin bagikan tentang pengampunan. Untuk itu, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari yang Kau beri. Kembali kami boleh duduk diam untuk belajar, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, berkata-kata buat kami semua lewat kebenaran firman, sehingga kami dituntun, diarahkan untuk kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan, dan kehidupan kami menjadi berkat kesaksian, orang melihat lalu menjadi takut dan percaya akan Engkau. Terpuji nama-Mu, berkati setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang malam hari ini menyaksikan bersama-sama pengajaran online dimanapun berada. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berkati, dan Tuhan pelihara sehingga kami semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada satu tema yang menarik yang saya ingin sampaikan malam hari ini. Terambil dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Dikatakan firman Tuhan, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu." Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tertarik membahas tema ini karena saya percaya setiap kita tidak luput dari apa yang namanya kesalahan. Setiap kita tidak bebas dari apa yang namanya kekeliruan-kekeliruan atau kekhilafan-kekhilafan. Dalam pernikahan dan keluarga sering terjadi kesalahan dan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Dan saya percaya ketika itu terjadi, akibat dari semuanya adalah hati ini bisa terluka. Nah, sebab itu pengampunan atau mengampuni mesti diberikan. Jika tidak, maka hubungan akan terputus. Dari sebab itu, saya ingin sampaikan bahwa keluarga didirikan di atas cinta, passion, love. Tetapi perlu disadari bahwa keluarga dipelihara melalui pengampunan. Ini yang harus kita semua mengerti, pasangan suami istri, bahwa ada satu cara atau ada satu tip bagaimana kita menjaga pernikahan kita, bagaimana kita merawat pernikahan kita, bagaimana kita menjalani pernikahan kita, yaitu dengan memeliharanya lewat pengampunan. Yesus pernah berkata kepada murid-murid ketika murid-murid bertanya, harus berapa kali diampuni? Yesus katakan harus 70 kali 7 kali 7. Dengan kata lain, saya ingin sampaikan bahwa pengampunan harus kita berikan tanpa batas. Nah, sebab itu menarik untuk kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Tanpa pengampunan, keluarga, rumah tangga,
pernikahan akan runtuh. Sebab balas dendam atau dendam tidak dapat berjalan seiring bersama keluarga. Sebab itu saya berdoa sementara firman ini disampaikan, pengajaran ini disampaikan, Roh Kudus memberi pencerahan, memberi pengertian, memberi kedamaian buat kita semua, kemampuan buat kita semua, bukan hanya mendengar, tapi kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ada 3 hal yang perlu kita mengerti tentang pengampunan atau tentang mengampuni. Ada banyak orang atau seringkali kita bicara, ya sudah tak ampuni, sudah kamu tak ampuni, sudah kamu tak bebaskan karena saya sudah mengampuni. Tapi apakah kita sungguh-sungguh mengampuni? Nah, berikut ini ada beberapa pengertian tentang pengampunan. Yang pertama, pengampunan atau mengampuni itu berarti tidak membalas. Dan saya mau tambahkan, bukan hanya tidak membalas, tetapi pengampunan atau mengampuni yang sesungguhnya adalah melupakan. Ya, tidak cukup hanya tidak membalas, tapi perlu juga bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengampuni, maka kita harus melupakan peristiwa yang terjadi, kesalahan yang diperbuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengampuni, itu artinya saudara dan saya melepaskan hak untuk membalas. Karena saya percaya respon alami dari setiap kita manusia adalah ketika kita disakiti, kita pasti akan balas menyakiti. Kita akan membalas, istilahnya kalau Alkitab katakan mata ganti mata, saudara ya. Seperti itu. Pasti kita akan berusaha untuk membalas. Karena ketika kita membalas, ada rasa puas, paling tidak sedikit berkurang. Nah saudara, hari ini kita belajar bahwa kalau itu dilakukan maka tidak akan pernah selesai. Akan terus terjadi, balas membalas, sakit menyakiti akan terus membalas, akan terus terjadi, akan terus terulang dan tidak menyelesaikan masalah. Sebab itu yang paling baik dan yang paling benar ketika dalam sebuah pernikahan rumah tangga suami istri, ketika ada perselisihan atau ketika ada kesalahan yang diperbuat, entah itu oleh suami, entah itu oleh istri, jalan yang paling baik adalah lepaskan pengampunan. Lepaskan untuk niatan kita membalas, menyakiti, membalas dendam seperti itu. Tapi kita harus belajar untuk tidak membalas, bahkan saya mau sampaikan bahwa kita harus belajar melupakan peristiwa itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena saya seringkali jumpai persoalan atau pertengkaran akan kembali muncul ketika salah satu pihak mengutarakan kembali, menyampaikan kembali peristiwa kejadian yang harusnya sudah selesai. Tapi diingatkan kembali, dulu kamu pernah, dulu kamu melakukan, dulu juga kamu seperti itu. Nah, saudara, jadi yang paling baik dan paling benar mengampuni yang pertama adalah bukan saja tidak membalas,
Tetapi saudara dan saya harus belajar untuk melupakan apa yang terjadi. Sehingga kita tidak buka celah untuk si jahat mengambil keuntungan atas situasi yang sedang terjadi. Saya berdoa Bapak Ibu dapat memahami arti yang pertama dari mengampuni. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengampuni itu juga berarti bahwa kita menyerahkan orang yang bersalah kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menyerahkan sepenuhnya orang tersebut kepada Tuhan, itu artinya biar pribadi yang bersangkutan ini, biar berurusan dengan Tuhan sendiri. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kemampuan kita untuk mengkoreksi pribadi ini, orang ini, supaya dia tidak mengulang lagi, itu sangat terbatas. Bisa saja saudara dan saya mengkoreksi, memberi nasihat untuk orang ini tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan, hal-hal yang menyakitkan. Bisa saja kita menjelaskan, kita menerangkan, kita memberitahu sehingga orang ini menyadari kesalahannya. Tetapi tanpa kita menyerahkan orang ini kepada Tuhan, yang sering terjadi adalah orang ini seringkali mengulangi hal-hal yang sama, perbuatan-perbuatan yang sama yang dilakukannya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita menyelesaikan atau untuk kita mengubah perilaku dari entah itu mungkin pasangan kita, suami atau istri kita, yang terbaik adalah kita menyerahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menjamah, biar Tuhan sendiri yang berbicara secara pribadi, biar Roh Kudus sendiri yang buka mata hati rohaninya, memberi pengertian, mencelikan mata hati rohaninya, sehingga orang ini boleh disadarkan. Dan biasanya yang terjadi ketika Tuhan sendiri yang berbicara kepada pribadi yang bersangkutan, maka pertobatan itu akan terjadi. Dan orang itu akan berubah untuk kedepannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, proses dari mengampuni atau pengampunan berarti kita menyediakan diri kita menjadi saluran kasih dan kemurahan Tuhan. Dengan kita menyerahkan orang tersebut kepada Tuhan, itu artinya kita percaya bahwa Tuhan akan menjamah, Tuhan akan mengampuni. Saudara dan saya hanyalah saluran kebaikan Tuhan. Dan lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, Markus 11 ayat 26 tadi dikatakan gini, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya percaya setiap kita saudara yang mendengar pengajaran online ini, pasti kita semua rindu diampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Karena saya percaya tidak ada satupun, sesuai firman Tuhan dalam surat Roma, tidak ada satupun yang benar.
Bisa saja tanpa sadar, saudara dan saya melakukan sesuatu yang tidak disengaja, sesuatu yang melukai, menyakitkan, merugikan sesama kita tanpa kita sadari. Karena itu ada baiknya kita untuk belajar tentang pengampunan dan melepaskan pengampunan, supaya Bapa di surga, Tuhan Yesus juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 hal tentang pengampunan saya sudah sampaikan malam hari ini. Saya berdoa, saudara tidak hanya terima pengajaran, tapi saudara menghidupi pengajaran itu dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan pernikahan, dalam kehidupan suami istri. Lepaskan pengampunan, izinkan Tuhan berkarya, maka kita akan melihat sesuatu yang baik terjadi dalam rumah tangga, kehidupan pernikahan, dan anak-anak kita. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biar menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Roh Kudus meteraikan firman ini. Beri kemampuan buat setiap yang mendengar untuk melepaskan pengampunan. Karena Engkau sendiri sudah mengampuni kami lebih dulu Tuhan. Kami rindu orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, mendapat anugerah yang dari Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun melimpah atas kami. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.